news on the pandemic in this country to see The country tonight facing a dire forecast. Estimated now 100,000 more Americans could die. I've seen a lot of people die. Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari COVID-19 jika semua negara juga telah pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi baik ya. Perkenalkan, nama saya Bionia Putri Yasmin dari Unit 88 KKN Angkatan 63 Universitas Islam Indonesia. Dari cuplikan video tadi bisa dilihat banyak sekali dampak ekonomi akibat adanya COVID-19. Mulai dari PHK karyawan hingga bisnis-bisnis yang bangkrut karena cash flow-nya tidak berjalan. Maka dari itu, di video ini saya akan menjelaskan pentingnya persiapan pembagian dana darurat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengaplikasian dana darurat bagi perseorangan, tingkat keluarga, maupun UMKM. Maka dari itu, yuk simak video berikut. Dalam hidup, kadang tidak semuanya berjalan sesuai rencana kita. Ada kalanya hal di luar dugaan datang menghampiri. Pandemi COVID-19 ini salah satu contohnya. Aku rasa semua sudah tidak asing lagi ya dengan COVID-19. Pandemi yang melanda secara tiba-tiba. Kejadian luar biasa yang tidak bisa diperkirakan datangnya dan berakhir membawa masalah di berbagai sektor. Di antara banyak dampak yang ditimbulkan, salah satu yang paling terasa adalah terganggunya perekonomian, baik itu dalam skala mikro maupun makro. Hilang atau berkurangnya pendapatan pasti akan mengganggu stabilitas keuangan, terlebih lagi jika tidak memiliki dana cadangan. Karena itu, dalam perencanaan keuangan dikenal istilah dana darurat. Nah, pada penasaran kan, apa sih yang dimaksud dana darurat? Jadi, dana darurat adalah dana simpanan atau cadangan yang dapat digunakan ketika terjadi kondisi darurat. Dengan kata lain, dana darurat diperuntukkan untuk pengeluaran di luar rencana dan tujuan keuangan. Salah satu contoh, ketika kehilangan pekerjaan tetap, kita bisa menggunakan dana darurat untuk bertahan hidup sampai mendapatkan pekerjaan kembali. Sayangnya, masih banyak orang mencampur dana darurat dengan tabungan. Nah, berikut beberapa perbedaan dana darurat dan tabungan. Berbeda dengan dana tabungan, saat memakai dana darurat, itu artinya kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. Dana darurat itu dipersiapkan khusus dan hanya digunakan untuk situasi darurat. Dikumpulkan secara rutin dari pemasukan bulanan dan memiliki sifat yang bisa cepat dicairkan untuk digunakan dalam keadaan mendesak dan bukan untuk memenuhi keinginan. Setelah dana darurat digunakan, jangan lupa untuk mengisi tabungan dana darurat kembali segera setelah keadaan mulai membaik. Berikut beberapa situasi darurat yang memperbolehkan kita menggunakan dana darurat. Nah, di situasi pandemi seperti COVID-19 ini, dana darurat dapat digunakan bagi mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan atau pemasukan berkurang. Maka, untuk memenuhi kebutuhan harian, mereka boleh menggunakan dana darurat hingga kondisi pulih. Selanjutnya, dana darurat bisa dipakai ketika ada tagihan medis untuk biaya pengobatan, juga perawatan yang tidak tercover oleh BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Yang ketiga, barang pendukung pekerjaan yang memerlukan perbaikan. Contohnya, ban motor yang bocor pada seorang ojek online atau kurir. Padahal penggunaan motor di sini sangat diperlukan dalam aktivitas pekerjaannya. Perbaikan rumah yang dimaksud adalah perbaikan yang bersifat krusial dan fungsional, bukan semata-mata untuk menambah keindahan saja. Ada kalanya rumah mengalami kerusakan seperti saluran air yang mampet hingga kerusakan akibat bencana alam. Dengan adanya dana darurat,
kita bisa mempersiapkan hal buruk di luar dugaan kita. Sehingga apabila hal tersebut datang, paling tidak kita sudah siap secara finansial. Setiap orang punya kebutuhan dan kondisi yang berbeda, sehingga besaran dana darurat untuk satu orang dengan yang lainnya bisa saja berbeda. Tapi idealnya bagi teman-teman yang masih lajang, kalian perlu menyiapkan dana darurat minimal 6 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau kalian punya tanggungan satu orang, misal sudah menikah, namun belum memiliki anak, dibutuhkan minimal 12 kali pengeluaran bulanan. Untuk yang sudah menikah dan mempunyai satu anak, maka dana darurat yang dibutuhkan minimal 18 pengeluaran bulanan. Contoh, Budi seorang lajang dan saat ini berpenghasilan sebesar 5 juta rupiah. Anggaplah total pengeluaran per bulannya mencapai 2,5 juta rupiah. Maka dari itu, dana darurat yang diperlukan sebesar 15 juta rupiah. Supaya lebih teratur, untuk penyimpanannya sendiri, sebaiknya teman-teman perlu memisahkan rekening untuk dana darurat dengan rekening tabungan biasa. Hal ini agar dana darurat tidak beralih fungsi untuk membiayai pengeluaran lain. Nah, bisa juga kita membagi porsi 50% dana darurat untuk disimpan di rekening bank dan 50% lagi dalam bentuk investasi. Investasi yang tepat untuk dana darurat adalah reksadana pasar uang, karena produk investasi ini lebih stabil daripada instrumen investasi lainnya. Selain itu, tingkat penurunannya bisa dibilang sangat rendah, dan untuk returnnya sendiri itu 6-7% per tahun. Tapi kalian juga bisa tentukan sendiri sesuai kondisi finansial, kemampuan, dan kebutuhan. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang dana darurat. Keberadaannya sering dianggap sepele memang, tapi ternyata penting juga kan? Maka dari itu, jangan lupa teman-teman juga mulai memikirkan dan mengumpulkan dana darurat sedini mungkin ya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.